Baru Bapak Bapak nanti diterima yang Surabaya, ini prosesnya. Dan ini sudah ditangani oleh Pak Kasubidsus. Bukan ini lagi ya, Kasubidsus itu. Nah, nanti setelah itu baru kita proses penyidikan, Pak. Itu proses yang tidak bisa diinikan oleh Bapak janji itu hari Sabtu lalu, Pak. Iya. dengar dulu Pak. Bukan dulu. Dengar, saya dengar. Jangan Anda gertak saya. Saya Bukan saudara, jangan gertak saya. Sudah. Gantian ngomong ya. Gantian ngomong. Iya. Gantian ngomong ya. Tahu saya apa tahu. Jangan ngomong. Jangan. Kami sudah tidak percaya. Berapa tahun ini? Kalau berdasarkan. Kamu apa? Kamu terima berapa dari Karuman? Jangan. Diam kau. Dan kau banding saya. Orang tujuh kamu lihat. Yang anak-anak jangan nanti. Jangan dikorban sekarang. Saya dengar kau punya pimpinan. Saya tidak mau dengar yang lain. Sudah oke ya. Kau jangan saya lihat di sini. Satu. Kami tidak takut. Mau kami ditangkap. Siap. Atau mau tembak. Silakan. Selesai. Kenapa polisi datang ke sini? Kau dan kita lapor ke polisi. Jangan. Siapa tadi? Siapa? Kasih tahu nama kau. Saya kelapor polisi. Saya masih kasih tahu apa yang jangan. Ini orang sekolah seperti saudara. Mohon maaf ya. Oke. Dan besok kami bawa ke hukum dan Jakarta Bapak. Risikonya orang luar semua yang menempatkan di sini. Iya, ya, oke ya. Mengabaikan kepentingan kami. Saya ingatkan saudara-saudara. Jangan Bapak. Iya, iya. Saya hitung belasan kali saya ke sini. Tidak menanggapi dengan baik. Kalau Bapak Sudah Pak. Lanjut Pak. Pemirsa Banera TV yang kami cintai, kembali lagi Banera TV hadir dalam podcast untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang mencerahkan. Berapa waktu yang lalu beredar video, ada sekelompok masyarakat berhadapan dengan kejaksaan, mereka sedang menuntut hak mereka, mereka sedang melaporkan sebuah kasus yang terjadi di desa mereka, di kampung mereka. Dan pada saat ini Banera TV menghadirkan narasumber dari masyarakat tersebut. Yang pertama Bapak Markus Manggut. Nah, beliau merupakan seorang, dia pelapor, dia yang melaporkan kasus terjadi di kampungnya. Lalu ada Bapak Yohanes Arifin. Bapak Yohanes Arifin, beliau merupakan orang tua murid. Lalu Bapak Donatus Jaman, beliau adalah ketua komite. Tentu publik karena videonya yang muncul itu seperti tidak, audionya tidak terdengar dengan jelas. Sehingga publik kebingungan ini apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin saya mulai dengan Bapak Markus ya. Ini ada apa sebenarnya Bapak Markus? Ini kok kaget-kaget muncul di kejaksaan, ada keributan. Ini masalah apa sih sebenarnya nih Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini masalah penggelapan dana PIP atau dana KIP di SMP Negeri 2 Pacar. Juga dana BOS dari tahun 2018 sampai 2021 ini. Di mana dugaan penggelapan ini dilakukan oleh kepala sekolahnya. Begitu. Ini kan dugaan ini Pak, Iya. Pak Markus gitu loh. Jadi lalu kemudian, apa itu sudah dilaporkan secara resmi Pak Markus? Terima kasih. Kami sudah melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo pada tanggal 25 Mei 2021. Lalu prosesnya gimana? Kok sampai tadi itu muncul ke sana gitu, rame-rame gitu? Karena selama ini kami juga sudah dimintai keterangan dengan beberapa teman, bahkan anak sekolah bersangkutan juga ikut dipanggil ke sana beberapa orang, sudah diberikan keterangan. Yang menjadi permasalahannya adalah kenapa sampai persoalan ini diperlambat atau ada sepertinya ada pembiaran begitu. Itu persoalannya. Berarti selama ini sudah dilaporkan. Berarti ini bukan yang pertama nih Pak. Bukan. Ini sudah dilaporkan. Dan saya pernah dengar berita, saya pernah tracking di medsos misalkan. Itu ternyata sebelumnya masyarakat pernah berdemonstrasi juga ya. Betul. Kami Apa itu terkait kasus itu juga Pak? Iya, terkait hal yang sama. Itu kami melakukan demo pada tanggal 5 Oktober kemarin. Kami semua itu membuat presur supaya secepatnya ini ditangani. Ternyata tidak juga oleh kejaksaan ini. Janjinya saja janji 2 minggu itu hari, tapi ternyata tidak ada realisasinya. Sudah itu kami pergi berdua lagi dengan Pak Dorotius Samon selaku teman saya sebagai pelapor. Kami marah-marah sama
Pak Kajarinya. Kami tidak mau ketemu siapa-siapa, harus langsung ke Kajari. Dan pada saat itu Pak Kajarinya siap untuk ketemu. Kami tanyakan, saya bilang sampai sejauh mana pekerjaan masalah korupsi dana BOS dengan dana PIP di SMP 2 Pacar ini. Dia waktu itu dia sedang menangani katanya, tapi kasih saya waktu Pak. Soalnya ini kan janji tempo hari waktu kami demo, janji 1 bulan oleh anak buahnya Bapak. Kok sampai sekarang tidak ada selesai-selesai. Apa masalahnya? Jangan sampai kena virus, saya bilang. Oh tidak begitu Pak, kami sedang berupaya. Oleh karena itu kami minta kasih waktu lagi kami Pak Markus. Nanti Sabtu depan kami ada informasi itu waktu itu. Nah, ini kira-kira nih Pak Markus, ini Iya. berapa dugaan? Ini dugaan ini. Iya. Berapa banyak sih dana ini yang yang diduga dihilangkan ini atau diselewengkan ini? Terima kasih. Ini dana PIP-nya dari tahun 2018 sampai 2021 ini kurang lebih 800 juta. Kurang lebih ya, Nah, 800 ini juta. anggarannya kah ataukah dugaan yang hilang? Dugaan memang karena anak-anak kan belum pernah terima uang ini. Begitu. Persoalannya alasan kepala sekolah ini dana transferan ini susah, tidak segampang yang dikira. Itu alasannya kepala sekolah pada saat kita pertanyakan itu di sekolah sama Soal PIP Pak. soal PIP. Dan dana BOS juga. Dana BOS juga begitu. Beliau ini hanya belanja sendiri Pak. Bayangkan di dana BOS ini dia selaku pimpinan atau pengguna anggaran, dia lu juga sebagai bendahara di sana. Singkat dobel namanya di sana. Dia sebagai kepala sekolah juga sebagai bendahara. Apa itu bisa dibuktikan itu Pak? Soal Nobel? Ada. Oke. Ini buktinya. Kami dari Banera TV bisa nggak Ya. nanti kami minta ini kami scan, kami tayangkan dalam. Boleh. Oke, Nah, terima kasih. iya, Oke, iya. nanti kita akan Iya. tayangkan Ya, juga. karena Ya, gini Pak, kami cerita ini bukan cerita abal-abal, tapi kami cerita data. Berdasarkan data ini kami sampaikan ini ke Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ini. tahan dulu Pak Iya, Markus. terima Ini. kasih. Kebetulan gini, tadi Pak Markus berbicara ada dana PIP Ya. yang dibantu siswa. Kebetulan di sini ini ada orang tua siswa juga. Iya. Nah, saya mungkin ke orang tua siswa nih, Ya. Pak John Arifin. Ini Pak John. Tadi kan Pak Markus ini melapor, katanya itu kan diduga nih ada penggelapan dana PIP dan kemudian dana itu tidak pernah sampai siswa. Sebagai orang tua siswa pasti tahu dong, anak saya terima tuh atau tidak ini. Gimana itu sebenarnya Pak? Yang Bapak tahu soal itu? Jadi gini Bapak, dana PIP ini kan jadi perolehannya bukan hanya di SMP saja, tapi sejak anak kami masuk SD. Yang menjadi tanda heran kami orang tua murid, anak saya selama di SD itu lancar-lancar saja itu penerimaan uang PIP itu. Dan regulasinya tidak memusingkan kami karena kami sendiri yang ambil uang itu ke bank dan informasi dari sekolah jelas. Terus setelah anak kami tamat dari SD, lalu daftar di SMP 2. Sejak saat itu kami bingung, dana PIP ini tidak pernah kami terima. Pernah kami ke bank bawa kartu simpelnya anak-anak untuk mencairkan itu uang. Jawaban bank, uang belum masuk. Sementara kami cek di Google bahwa uang itu sudah masuk. Kenapa sudah masuk? Karena kami bikin pembanding di sekolah lain, sekolah tetangga. Karena menurut kami dana PIP ini jadi pencairannya tepat waktu dia. Sehingga ini yang kami kesal. Jujur Pak, sampai saat ini itu kami tidak kenal di SMP itu anak saya yang namanya PIP itu. Kami hanya kenal dana ini. Sejak tahun berapa anak Bapak itu tidak terima itu dana PIP lagi? Anak saya sekarang sudah kelas 2 dia. Berarti sudah 2 tahun anak Bapak tidak terima PIP. Sudah 2 tahun. Nah, apakah teman-temannya yang lain, Setelah misalkan saya orang tanya tua yang teman-temannya, lain, anak lain-lain, apakah mereka juga mengalami hal yang sama atau hanya orang-orang tertentu saja yang? Setelah saya tanya kepada teman-teman lain, ternyata mengalami nasib yang sama. Lalu kita cek apa alasannya, ya ternyata sama. Nasibnya sama dengan saya punya anak. Pergi cek di bank tidak ada uang. Pergi cek lagi, artinya begini, jarak tempuh dari lembaga pendidikan kami ke Labuan Bajo ini kan jadi, kalau kami cek dana PIP di bank, menghabiskan dana sekitar 300.000. Dana PIP-nya berapa itu? Dana PIP-nya 750.000. Tapi kami ke bank ini kan jadi hampir setiap akhir pekan lah. Karena bank bilang begini, rajin-rajin cek ke sini saja. Akhir pekan bank tutup Pak. Tidak, maksudnya kan jadi misalnya akhir pekan hari Senin kami turun. Ya, akhir pekan lagi hari Seninnya kami turun. Tapi jawaban bank ya memang dana ini kan jadi kami juga tidak tahu. Tapi sering-sering datang lah. Kami berkesimpulan, kami rugi. Ruginya di transportasi. Atau jangan-jangan ini Pak, memang dananya belum masuk. Kan banknya jawab, pegawai banknya jawab, itu dananya belum masuk Pak. Iya, kalau memang tidak masuk kan kenapa SMP lain terima. Sementara SMP ini masih dalam lingkup satu kecamatan.
Apakah bisa dibuktikan itu Pak? Soal pernyataan pegawai bank bahwa itu belum masuk gitu. Jadi sifatnya di bank ini kan jadi ketika kita tanya, mereka jawab. Artinya jawaban itu yang kami kami ingat. Kenapa Bapak tidak minta untuk print rekening koran aja? Itu kan bisa di print rekening, akan ada catat transaksi. Persoalan kami print atau tidak print rekening koran, pada saat itu arah pikiran kami tidak ke situ. Ya, karena dalam hati kami menganggap mungkin ya. Tapi setelah kami cek, kami print rekening koran. Ternyata memang sudah cair ini uang ini. Ada Sudah di print rekening koran. Ada rekening korannya. Ternyata uangnya sudah masuk. Uangnya sudah masuk. Tapi siapa yang mencairkan itu yang menjadi pertanyaan gitu. Ini soalnya. Akhirnya sepakat kami, orang tua murid sepakat untuk kasus ini bawa ke ranah hukum. Karena berdasarkan bukti tadi. Bahwa dalam rekening Ya. koran uangnya sudah dicairkan, tetapi tidak masuk ke orang yang seharusnya. Kenapa kami bawa ke ranah hukum? Karena di sini terjadi kebingungan siapa yang makan ini uang. Kami masih bingung. Jujur kami belum mengasumsikan si A. Belum. Tapi saat ini kami menunggu bagaimana hasil proses hukum. Kita aparat penegak hukum melakukan penyelidikan tentang ini. Kalau memang nanti uang itu tidak ada, mau bilang bagaimana? Kami juga kan tidak menuduh orang makan itu uang kok. Ya tapi wajib kami melaporkan. Ini datanya. Kejanggalannya ini. Ini kan anak bapaknya menjadi korban nih. Korban ya benar. Lalu kenapa yang melaporkan bukan bapak sendiri, tapi harus Pak Markus yang melaporkan? Yang melapor kemarin bukan Pak Markus. Pak Markus pendamping pelapor. Jadi ada. Pelapor juga Pak Markus. Iya, ya entah apalah Pak. Begini, karena kami ini tokoh masyarakat, regulasi hukum itu kami tidak tahu. Tapi intinya bahwa itu tadi, mereka ini yang melapor. Tapi kenapa mereka yang melapor? Bukan atas inisiatif mereka. Hasil kesepakatan kami seluruh orang tua murid dan dibukti dengan tanda tangan kami. Oh ada itu. Ada. Oke, bisa dibagikan nanti kepada Bisa, kita juga. Pak. Oke. Kami menyatakan tolong Pak, begini, kami ini capek, kami petani. Tolong sampaikan ini ada yang tidak beres ini kami bilang. Setelah mereka cek semua data ya lapor ini. Artinya kasus ini lapor di ranah hukum, di kejaksaan, ya karena itu tadi, dugaan itu tadi. Dugaan apa? Karena memang selama 4 tahun tidak terima ini uang. Tidak ada satupun anak di sekolah itu yang menerima uang ini. Tidak ada satupun. Kalau memang uang ini, kan begini Pak, tentang dana PIP, program Indonesia Pintar dari Bapak Presiden. Jadi sesungguhnya uang ini, yang melakukan pencairan di bank itu jadi murid itu sendiri. Yang notabene kami punya anak. Lembaga pendidikan atau sekolah, pada prinsipnya mereka hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa anak kami sekolah di sini, kelas ini. Nah, kami bawa itu surat beserta kartu simpel. Kami orang tua mendampingi anak kami, bawa KTP kami, kartu simpel dengan kartu keluarga. Sampai di sana, jadi diberikan kepada petugas bank. Dari situ bank dia akan buka, oh sudah masuk, Pak, dia cair itu uang. Tapi yang terjadi di lembaga kami yang membuat kami pusing, kok tiba-tiba dana ini dicairkan secara kolektif. Siapa yang mencairkan itu? Nah ini yang masih misterinya. Betul secara aturannya bisa dicairkan secara kolektif. Dalam aturannya Pak. Tapi ada pertimbangan khusus. Misalnya anak saya mungkin sakit. Anak saya mungkin dia berhalangan keluar daerah atau pergi perlombaan. Tetapi ini kan jadi pencarian kolektif tanpa sepengetahuan orang tua murid. Kami tanya ke komite. Dan anggarannya tidak pernah sampai pada biasanya merasakan manfaatnya. Ya, biasanya di SD, waktu SD anak saya, itu kalau ada pemberitahuan bahwa dana itu, SK-nya anak-anak sudah diterbitkan, mau cari uang, itu ditempel di papan pengumuman Pak. Sehingga kami orang tua murid, kami tidak tanya ke guru. Kami langsung ke papan pengumuman, kami cek anak saya. Oh, ada. Setelah anak kami misalnya sudah tercantum di SK itu, ya kami hanya minta kepala sekolah untuk mengeluarkan surat keterangan itu untuk ambil uang. Ya intinya mulus. Apakah Bapak sudah memegang surat keterangan itu? Surat keterangan pernah waktu dia kelas 1 SMP dari SD, kan dari lembaga pendidikan lain, SMP tetangga, rame-rame itu kemarin, pergi cair. Kami buka aturannya, wah ini sudah saatnya mau cair. Sudah, kami pergi ke lembaga itu untuk minta surat keterangan. Dikasih suratnya? Dikasih. Sampai di sana jadi dicek, jadi uangnya belum masuk Pak. Ya pada saat itu pernyataan bank memang ya kami amini. Karena juga dana ini kan ya itu tadi. Oh begitu Pak, akhirnya kami pulang. Tapi dalam hati kecil kami kecewa, ada apa ini? Antara waktu Pak pergi cek ke sana, Bapak pergi cek ke bank itu dengan Bapak print rekening korannya sehingga dapatlah data, oh ternyata ini sudah dicairkan. Itu jeda berapa lama Pak? Baru kemarin Pak. Sudah berapa bulan itu? Setelah kasus ini ancang-ancang, jadi kami mau pertemuan orang tua murid mau lapor ke kejaksaan. Dan di situ tertera semua Pak. Sejak 2018. 4 tahun. Sudah ada transaksi semua. Sudah transaksi semua. Bahkan bukti-bukti pencairan, nama-nama ya sudah dicair, ada semua bukti-bukti itu. Siapa yang
harus memberikan tanda tangan surat pencairan itu sebenarnya dari sekolah? Apakah gurunya atau kepala sekolahnya atau siapa? Surat pengantar tadi. Yang kita lihat di lembaga kita di atas ini, ketika misalnya jadi kami selaku orang tua murid untuk minta surat keterangan di sekolah, kalau kepala sekolahnya ada, maka dialah yang mengeluarkan surat keterangan itu. Bapak pegang itu siapa yang menandatangani? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala Oke. sekolah. Pernah tidak ditanyakan lagi kepada kepala sekolahnya setelah itu bahwa bagaimana ini Pak Kepala Sekolah? Kami sudah datang, kami habiskan biaya, ternyata uangnya belum cair. Lalu kami cek ini rekening koran ini, ternyata sudah cair. Bagaimana nih Pak Kepala Sekolah? Pernah tanyakan Asumsi itu? kami begini, percuma juga kita tanya kepala sekolah karena fungsi kepala sekolah ini jadi bukan menjawab pertanyaan itu. Dia hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan saja. Itu dasarnya sehingga tidak perlulah. Oh, berarti belum bertanya Belum pada bertanya. kepala sekolah. Nah, kami hanya pegang omong bang, datang lagi saja nantilah. Karena oke. kemungkinan belum ini. Itu saja. Oke Pak, tadi juga dikatakan oleh Pak Markus ini bahwa selain dana PIP ada dugaan juga penyelewengan dana BOS. Dan dana BOS itu biasanya itu bukan hanya yang salah satu terlibat dalam mengurus dana BOS itu biasanya ketua komite. Nah kebetulan saat sekarang ini kan ada ketua komite di sini nih. Bagaimana itu Pak komite? Oke, Benar, baik. apakah ada indikasi itu? Oke baik, terima kasih Banner TV. Jadi Pak Markus, Bang Arifin. Jadi saya mengapresiasi karena sudah membantu komite dalam hal mengintens melakukan koordinasi pihak lembaga. Sesungguhnya pada tanggal 7 April ada pelaksanaan penyusunan Arkas 2021 di Lembaga SMP Negeri 2. Kasih itu apa? Rencana anggaran kegiatan sekolah. Oke, rencana anggaran kegiatan sekolah. Jadi pada saat itu kepala sekolah bukan diundang ya, saya dipanggil secara lisan untuk mengikuti penyusunan Arkas 2021. Memang sesungguhnya Bapak Franciscus Carlo Manggut ini saya merasa selaku ketua komite mitra sekolah menganggap dia sudah terlalu meremeh Bapak Franciscus kalau Manggut. kepala sekolahnya. Kepala sekolah Ya. SMP Negeri apa? 2. Negeri 2, oke. Dia sudah mengabaikan tugas komite sebagai mitra sekolah. Sementara di dalam peraturan Kementerian nomor 75 tahun 2016 itu peran komite itu dalam menyusun Arkas. Tapi semenjak 2018, 19 sampai 20, kepala sekolah ini tidak melibatkan ketua komite bahkan Dewan Guru dalam menyusun Arkas ini. Pada saat itu kami menemukan kejanggalan dalam berkaitan evaluasi Arkas 2020 karena Dewan Guru menolak membuat Arkas 2021 karena Arkas 2020 belum melakukan evaluasi. Sehingga pada saat itu saya minta Bapak Carlo Manggut ini selaku kepala sekolah di Lembaga SMP Negeri 2 meminta untuk melakukan evaluasi Arkas BOS 2020. Setelah melakukan evaluasi, ternyata selain belanja rutin, maksudnya biaya gaji guru, di situ banyak yang ditolak oleh Dewan Guru karena tidak sesuai dengan yang dimuat dalam Arkas dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan. Ya, dalam perencanaan. Saya ambil contoh. Jadi belanja upah tenaga kebersihan sekolah. Sementara dalam pelaksanaannya tidak ada. Yang dilakukan kebersihan lingkungan sekolah itu anak sekolah sendiri. Sudah itu transport dan akomodasi guru, kunjungan tiap rumah. Yang sementara pelaksanaannya tidak ada. Tidak pernah terjadi. Tidak kunjungan. terjadi. Memang gurunya tidak merasa pernah ada kunjungan. Tapi pertanyaan uangnya kemana? Berarti guru dan orang tua murid tidak pernah merasa itu. Iya, tidak merasa. Tapi di dalam anggarannya ada. Berapa anggarannya itu Pak, kunjungan itu? Kunjungan di sini Kalau boleh tahu nih. Iya ya, nominalnya 125.000 per guru kali 50 orang. 56 ya, 50 orang. 56 orang ini 23 guru, 2 kali kunjungan berarti. Oke. Karena di atas tuh Di total berapa juta itu? Sudah ada totalnya? ya Atau sudah ada. 1 juta Ya, lebih. Ya, 1 juta lebih. Terus sudah dia- itu yang lain bel listrik. Sementara di Biaya listrik atau bel listrik? bel listrik. Bel. Sementara Bel. Oke. sementara di atas itu potensi listriknya belum ada. Listriknya belum masuk, Belum tapi masuk, PLN ada belum program masuk. bel listrik. Ya, sudah itu Berapa biayanya itu Pak? bel listrik ya 15 juta. Sudah itu belanja perbaikan kursi dan kantor. Sementara tidak ada belanja dan perbaikan. Nilainya 7.246.000. Itu gambaran yang apa Pak? Tapi pertanyaannya kan begini Pak. Itu kan dianggarkan bersama Pak dan Bapak pasti menandatangani itu. Laporannya Bapak tanda tangan nggak? Ya secara aturannya itu
harus ditandatangani oleh ketua komite untuk melakukan pencairan tahap berikut. Ya. Tapi kenyataan beliau melakukan manipulasi tanda tangan. Semenjak saya menjadi ketua komite, Tidak belum pernah saya membuat stempel karena pihak lembaga belum butuh. Dan Bapak tidak pernah menandatangani Tidak itu? pernah. Apa regulasinya benar itu harus tanda tangan ketua komite itu? Ya kalau lihat di formatnya seperti itu. Oke. Ya. Apa Bapak tidak melapor tuh kalau misalkan begitu? Lapor tuh penggelapan apa untuk pemalsuan tanda tangan itu. Ya Tidak dilapor. karena kebetulan persoalan ini bagi saya pribadi dadakan. Tapi kemungkinan setelah ini diusut tuntas saya akan lapor. Karena saya merasa dirugikan dalam hal ini. Itu gambaran dari Ya. mereka. Oke, saya kembali ke Pak Markus ini yang mendampingi masyarakat. Gini Pak Markus, ini agak nakal ini Pak Markus. Pak Markus itu kan tinggal di Labuan Bajo. Nah, tidak tinggal di sana. Walaupun secara genealogis mungkin asli dari sana. Dan di 2019 kemarin kan Pak Markus ini pernah mencalonkan diri ini. Seorang politisi nih Pak Markus ini. Terima kasih. Banyak yang berpikir, jangan-jangan Pak Markus ini lagi ngurus basis nih dengan cara gini nih. Terima kasih ya. Sesungguhnya saya ini sebelum saya masuk ke politik, memang dunia saya itu saya dari media juga seperti Bapak, saya juga punya LSM yang menangani masalah sosial. Saya selalu membantu masyarakat, sehingga kalau di kepolisian tuh muka saya itu tidak asing lagi tuh, karena saya selalu membantu persoalan-persoalan sosial begitu ke masyarakat. Bukan soal politik tuh Pak. Bukan soal politik, ini kemanusiaan yang saya lakukan begitu. Itu kalau berkaitan dengan politik, ini sekolah ini kan terdiri dari berapa kampung ini? Boleh dikata dari berapa dapil di atasnya. Ini kan tetangga dapil dengan dapil satu, yaitu boleh yang dengan komodo ini. Sementara di atasnya juga murid di sana juga justru hampir seimbang lah. Sehingga untuk berkaitan ke politiknya tidak seperti itu. Ya. Pak Markus tidak peduli lah. Kamu tidak mau peduli. dukung saya atau tidak itu bukan urusan. Tapi ini soal kerakyatan, soal kemanusiaan. Ya. Oke. Tentu Pak Markus kan sebagai seorang yang pernah di NGO, pernah di media. Apakah mungkin ada persoalan lain, misalnya menangkap persoalan lain, misalkan jangan sampai ini ada persoalan like and dislike ini di sana di antara warga. Tidak. Bisa dipastikan itu Pak. Iya betul. Ini bisa. murni persoalan itu. Betul. Ini kemanusiaan yang kita perjuangkan. Ini kan sudah rata-rata yang sekolah di sana itu kan anak-anak orang miskin semua gitu. Sehingga yang saya punya keprihatinan saya adalah banyak yang tidak lanjut sekolahnya oleh karena uang ini. Kan tujuan dari negara beri uang ini KIP ini atau PIP ini dalam rangka untuk melancarkan kegiatan sekolah anak-anak, untuk belanjanya, untuk beli bukunya, untuk transportnya, itu kan ada semua di aturannya itu seperti itu. Sehingga tidak ada lagi yang tidak sekolah, semuanya harus sekolah, harus tamat sekolah. Itu tujuan negara. Oke Pak Markus, saya sebagai seorang tok di kampung, Pak Markus pasti kan kenal juga dengan pihak sekolah Pak Markus ya. Iya. Pernah tidak Pak Markus membangun komunikasi, sebenarnya ini ada apa sih kok sampai begini? Gitu. Ya terima kasih Pak. Awalnya ini saya tidak terlalu tahu, tetapi begitu masyarakat atau orang tua murid datang ke sini, ke rumah saya di Labuan Bajo, mereka menyampaikan bahwa di kampung ini persoalannya seperti ini. Apakah Bapak tidak punya pedulian soal ini? Bapak selaku tokoh, ya tentu harapan kami bagaimana cari jalan keluarnya. Oke lah, kalau begitu, saya ajak teman ini ke dinas PKO Kabupaten. Sampai di sana kita sampaikan secara lugas bahwa persoalan ini tolong diselesaikan. Panggil kepala sekolahnya untuk menyelesaikan, harus dia bertanggung jawab dengan hal ini. Lalu kepala dinasnya panggil kepala sekolah ini. Di sana kita untuk pertemuan kedua, di sana kita sampaikan bahwa bagaimana ini. Awalnya memang ini kepala sekolah membantah bahwa itu tidak mudah untuk mencairkan dana seperti itu. Karena ini dana transferan bahwa tidak semudah kayak bolak-balik telapak tangan gitu. Setelah kita kejar, adik saya bilang, saya panggil adik sudah itu. Ya adik, begini, kenapa hanya kau punya sekolah yang tidak bisa? Sekolah lain sudah cair semua, rame-rame kebayang orang tua bersama anaknya. Kok kita punya sekolah tidak bisa? Kenapa? Ini jangan Anda sembunyi persoalan ini. Karena kita desak, akhirnya dia mengaku. Ya dana itu masih ada, dia bilang. Ya kapan cairnya? Nanti kita ini. Nah, berbelit-belit sekali. Lalu pada saat itu dinas memanggil kepala sekolah pembanding di atas.
di Kubus. Kebetulan ada kepala sekolah dari SMP 3 Kubus. Panggillah beliau itu, tanyakan ke dia punya bagaimana menyangkut dana PIP dan dana BOS yang di atas. Di atas dia lakukan, kami di atas itu transparan Pak, tidak ada persoalan seperti ini. Malah dia sarankan kepada kepala sekolah SMP 2 waktu itu supaya saudaraku, dia bilang tolong selesaikan ini. Harus berjiwa besar lah tentang persoalan ini. Karena begini, ini Om Markus, ini kami tahu. Kapan hal ini sampai ke penegak hukum, habislah kita, habislah Anda. Oleh karena itu tolong bertanggung jawab. Persoalan ini sampai di sini, di dinas ini saja begitu. Ya memang awalnya bagus begitu. Setelah kita mediasi, datanglah mereka di sini di rumah ini untuk bagaimana cari jalan keluar. Saya bilang itu sejalannya. Adik harus bayar. Harus bayar karena begini, kamu masih muda, masa depan kamu masih lebih cerah lagi. Oleh karena itu selesaikan ini. Kalau ini diselesaikan, malunya hanya sebentar saya bilang. Tapi kapan ini sampai ke ranah hukum, habislah kamu. Selain kamu dipecat, juga kamu dipenjara. Juga dana itu juga akan kamu bayar gitu. Oleh karena itu tolong selesaikan. Namun hal itu banyak campur tangan dari orang tuanya juga. Kebetulan bapaknya beliau itu juga mantan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pacar. Ya, disitulah berbelit-belitnya. Berbelitnya adalah janji ya nanti kami bayar nanti. Saya bilang, Pak, tolong kepastian waktunya. Entah itu bertahap atau bagaimana, tolong kasih kepastian. Karena ini orang tua murid kan sudah tuntut ini. Begitu. Lalu setelah itu mereka bikin pertemuan di sekolah. Tanggal 17 Mei. Tanggal 17 Mei itu dia berspekulasi undang semua orang tua murid untuk membayar katanya. Ternyata dia tidak bawa uang ke sana. Dia janji lagi karena situasi katanya masih situasi lebaran. Oleh karena itu kasih saya waktu 2-3 hari dia bilang. Orang tua juga bijak waktu itu. Jangan 3 hari, 4 hari lah. Akhirnya kasih tanggal 21. Dia berjanji dan pada saat itu dia bikin surat pernyataan siap membayar. Pernyataan. Ada surat Bisa pernyataan. nanti kita dibagikan ke Siap, kita siap. akan scan, kita Ya. akan tampilkan itu. Siap. Berarti Ada intinya surat. apa Markus? Beliau sebenarnya mengakui bahwa Ya ada mengakui. dengan surat pernyataan tadi. Surat pernyataan tadi. Padahal sekiranya itu tidak terjadi, lalu dia ke sana itu lalu omongkan juga ke kita atau ke saya atau ke teman saya yang ada di sana supaya hal itu tidak bisa terjadi. Tapi ini kan dia gegabah. Atas dasar itulah orang tua murid desak kita. Akhirnya tanggal 21 tadi itu tidak bawa uang juga, hanya berapa saja, hanya sebagian kecil saja yang dibawa dengan bawa buku bank yang sudah dicair tahun 2019, tetapi yang lain itu buku kosong, tidak ada transaksi, belum ada transaksi di dalam. Buku kosong banyak sekali dia bawa. Itu waktu itu. Akhirnya orang tua ribut, akhirnya tidak jadi bagi uang yang dia maksudkan itu. Akhirnya kami sampaikan lagi lewat telepon, bagaimana sudah kapan kepastian membayarnya? Nantilah kalau ingat sesama manusia lah, jangan dulu lapor. Tidak ke orang tua, saya bilang itu ke orang tuanya, ke bapak. Ini kan kepastiannya yang kami butuhkan karena ini orang tua murid di belakang kita ini mendesak. Jangan sampai dianggap kami berspekulasi dengan bapak maksudnya. Tetapi ya itu tadi, kami tunggu-tunggu tidak juga ada kepastian. Akhirnya kami lapor tanggal 25 Mei itu ke Puncak ini. Ya, Artinya puncak. ini karena sudah diupayakan pembicara mediasi. Iya. Malah 3 kali pertemuan itu mediasi di sini datang orang tuanya. Tapi itu tadi mereka mengambang gitu. Oke. Padahal kita siap membantu. Oke Pak. Begitu. Saya mau bertanya pada orang tua murid. Ya. Kalau seandainya beliau dalam proses ini kan sudah dilapor nih. Lalu kemudian kalau misalkan beliau ada niat baik nih besok atau lusa mau kemudian membayar itu. Apakah kemudian ada itikat juga untuk orang tua murid memaafkan beliau dengan menarik laporan misalkan. Meminta Pak Markus ini untuk tidak melanjutkan laporannya. Secara pribadi Pak ya, sebagai orang tua murid janganlah beri supaya ada efek jerah. Karena tindakan seperti itu tidak terpuji. Karena setelah saya dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Markus, di sana ada kerugian dana APBN. Kalau sampai semuanya punya niat untuk membuntukan program dari Bapak Presiden ini, apa nanti hasilnya Indonesia ini? Ingat Pak, bahwa dampak daripada kasus dugaan korupsi ini, pertama, banyak anak-anak kami di kampung yang putus sekolah. Ada datanya Pak soal itu? Ada datanya. Tercatat itu bisa Mau hadirkan juga nanti kapan-kapan nanti Bapak ya, kami akan hadir yang putus sekolah itu. Terus itu dampaknya. Sehingga ketakutan kami begini, jangan sampai nanti anak kami tidak bisa jadi pemimpin di kabupaten ini. Karena mereka tidak sudah sekolah. Karena jujur Pak, kami ini orang tua murid yang miskin. Dengan munculnya programnya Pak Presiden kemarin, kami bangga luar biasa. Kekhawatiran kami kemarin, apa kami nanti bisa ongkos sekolah anak kami ini? Tiba-tiba muncul. Bukan soal pengembalian dana saja, tapi soal penegakan hukum dan efek jerah gitu. Efek jerah. Mungkin ada hal yang kita mau sampaikan sekaligus closing statement dari Ada. singkat saja. Harapannya begini, kasus kemarin jadi kita sudah limpahkan ke aparat penegak hukum. Ya kami
kami menanti. Harapan kami jadi inilah kasus kita bersama, bukan kasus pribadi kan. Mari kita sama-sama tuntaskan reformasi di bidang korupsi. Karena apa tujuannya? Jika di Kabupaten Manggarai Barat ini tidak ada yang korupsi, kami yakin jadi kabupaten ini maju. Jika dana PIP di Manggarai Barat ini tidak ada niat untuk korupsi, maka program wajib belajar 9 tahun itu pasti dituntaskan. Itu saja keinginan kami. Jadi kami berdoa mudah-mudahan aparat penegak hukum bekerja keras agar kasus ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Bekerja keras agar kasus ini mendapat kepastian hukum sehingga kami di kampung juga ada ketenangan batin tentang hal ini. Mungkin itu saja. Lalu ya kami juga berterima kasih ya. Kami senang ini jadi muka kami tampil di media ini. Luar biasa sekali ini. Jadi kami senang. Mudah-mudahan ya Bapak Presiden ya lihat juga kami nih. Ya. Oke. Menteri Sosial lihat juga kami lah. Ya. Oke Bapak. Terima kasih. Saya ke ketua komite ini. Pak ketua komite, suka tidak suka Pak komite, Pak ketua komite. Kalau besok caranya lanjut, ketua komite dipanggil loh. Saya bersedia Pak. Dan bisa dibukalah nanti data-datanya tuh Pak. Bisa. Dan dibagikan ke Bandera TV gitu. Bisa. Apa closing statement? Jadi baik, harapan kami program pemerintah Indonesia Pintar ini agar bisa kita sama-sama jaga. Dan saya menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat di tanah air yang peduli dengan program Indonesia Pintar. Karena ini program Indonesia Pintar untuk mencerdaskan masa depan bangsa. Thank you. Pak Markus, closing statement. Ya terima kasih Pak. Dengan adanya masalah ini banyak sekolah-sekolah juga atau guru-guru juga dan masyarakat telepon kita supaya bongkar juga di sekolah yang lain. Kami bilang ya kalau memang ada datanya nanti kita upayakan kita bisa membantu begitu. Soal hal ini beginilah jadinya. Seandainya dari awal kita berdasarkan permintaan kita itu harus selesaikan secara kekeluargaan dan bertanggung jawab untuk membayar, ya mungkin tidak sampai ke ranah hukum seperti ini. Tapi ini sudah terlanjur, ya sudahlah kita tunggu hasilnya saja. Bagaimana nanti apakah kejaksaan jadi terdakwa beliaunya itu terserah penegak hukum. Itu saja dari kita. Lalu mudah-mudahan juga sekolah-sekolah lain jangan melakukan seperti itulah. Coba kejujuran. Dinas juga begitu. Karena persoalan ini juga di dinas ini persoalannya. Karena dinas itu selalu amin saja laporan penggunaan dana BOS itu di dinas. Tidak pernah koreksi dan tidak pernah turun ke bawah untuk melihat di lapangan. Apakah betul sesuai dengan arkasnya itu atau rencana kerjanya itu seperti yang tercantum di dalam itu lalu materialnya ada di sana atau tidak. Ini yang persoalan. Itu yang menjadi harapan kita supaya dinas terkait berbenah lah. Jangan kerjasama yang merugikan negara ini. Kamu sudah digaji kok sama negara lalu bikin lagi seperti itu. Ini kan kasihan. Apalagi kita ini masyarakat kecil, orang miskin, lalu ditilep lagi nih tujuan pemerintah pusat dengan begitu cemerlangnya Jokowi ini. Lalu kita di desa, di daerah begini juga macam-macam begitu. Ini kan kasihan. Yang rencananya mau supaya semua orang tuh harus pintar, tidak ada lagi yang putus sekolah, tapi karena gara-gara ini makan uang PIP ini ya selesai. Banyak yang menganggur lagi sekarang, anak-anak putus sekolah itu banyak. Itu yang terjadi di SMP 2 ini. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke Pak Markus, artinya gini, tentang keluhan Pak Markus tadi soal dinas mungkin berbenah diri, nanti karena ini sudah masuk di ranah hukum, saya kira pihak penegak hukum akan bekerja sampai dan kita perlu percaya dengan penegak hukum gitu. Itulah diskusi kita pemirsa Bandera TV. Kita tidak bisa menyimpulkan tentang ini karena lagian kasusnya juga sedang bergulir di kejaksaan. Kita lihat dan kami berharap publik juga terus mengawal kasus ini. Biar kasus ini terbuka, biar kasus ini cepat diselesaikan dan kemudian bisa memberikan pelajaran berharga kepada publik Mabar dan publik Indonesia seluruhnya. Sampai jumpa di podcast Terima kasih. berikut.